Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman di sana baik-baik saja, sehat-sehat saja. Pada 2 minggu kemarin, secara khusus kita sudah mengolah tentang paradigma dan prinsip. Kita sudah mulai mengenal apa paradigma kita yang positif dan negatif. Sekarang secara khusus 2 minggu ke depan, kita mau mengolah paradigma kita. Kita mau membangun sebuah paradigma yang lebih positif. Tema pengolahan pada 2 minggu ini adalah rekening bank pribadi. Apa itu rekening bank pribadi? Nanti kita akan mendalaminya secara bersama-sama. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa paradigma diri yang positif akan membantu perkembangan diri kita, sehingga kita dapat berkembang dengan maksimal. Akan tapi jika kita terus terkungkung dalam paradigma diri yang negatif, kita tidak bisa berkembang. Ketakutan, keraguan itu akan menghambat diri kita untuk berkembang. Saya sendiri punya pengalaman di mana saya terkungkung paradigma yang negatif. Sebelum masuk ke seminari, saya adalah pribadi yang sangat minder. Apabila ada kesempatan berbicara di depan kelas, maju ke depan kelas, atau tugas apapun di depan umum, itu saya selalu merasa grogi. Ketakutan, keraguan, rasa tidak percaya diri saya itu menghambat saya untuk berkembang, menghambat saya untuk bisa memberanikan diri tampil. Padahal dalam diri saya ada rasa kepingin, tapi ada sesuatu yang menghambat diri saya. Misalnya di kelas ada kesempatan untuk maju ke depan, saya pengen maju tapi ada sesuatu yang memberatkan hati saya sendiri. Dan ketika saat ini saya sudah mulai mengolah diri saya secara pribadi, mengenali paradigma yang positif dan paradigma yang negatif, akhirnya saat ini saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Saya mempunyai kekuatan dalam diri saya sendiri yang membuat saya lebih berani, yang membuat saya lebih percaya diri, dan bisa menggali potensi yang ada dalam diri saya, dikembangkan dan menjadi berkat untuk orang lain. Misalnya, dari kecil saya suka menggambar, tetapi sejak saat itu saya tuh tidak mengolah dengan baik, tidak mengolah dengan maksimal. Terus hanya itu saja. Kemudian saat ini ketika saya sudah bisa mengenal diri saya sendiri, saya bisa percaya diri dengan diri saya sendiri, sekarang saya bisa lebih mengembangkan bakat itu dengan lebih baik. Rasa ketakutan, keraguan pada diri kita sendiri itu membuat kita tidak bisa berkembang. Ada sebuah kata-kata yang bagus dari Arnold Bernard. Ia berkata seperti ini: yang tragis adalah orang yang seumur hidupnya tidak pernah mengerahkan seluruh kemampuannya secara maksimal. Kalau kita bisa mengerahkan kemampuan kita secara maksimal, tetapi ada sesuatu yang menggindoli kita atau menghambat diri kita, itu sangat sayang. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mengolah paradigma kita. Kita olah paradigma kita yang negatif, tidak apa-apa, kita sadari, kita olah dengan baik sehingga dapat menjadi positif dan kita dapat berkembang dengan maksimal. Teman-teman, contoh di barusan kurang lebih menggambarkan bahwa musuh terbesar dari diri kita adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Seringkali diri kita lah yang membatasi kita untuk berkembang karena keraguan-keraguan, karena ketakutan dan seterusnya. Jika kita ingin membuat sebuah perubahan, maka mulailah dari dirimu sendiri. Jangan takut dan jangan ragu. Ada sebuah tulisan dari seorang uskup Anglikan yang sangat indah. Bentuknya adalah puisi. Saya bacakan. Ketika aku masih kecil dan bebas, dan imajinasiku tidak ada batasnya, aku mengimpikan untuk mengubah dunia. Ketika aku semakin besar dan semakin bijaksana, aku sadar bahwa dunia tidak mungkin diubah. Dan aku putuskan untuk mengurangi impianku. Sedikit hanya mengubah negaraku, namun itu pun tampaknya tidak mungkin. Ketika aku memasuki usia senja dan dalam suatu upaya terakhir, aku berusaha mengubah keluargaku sendiri. Mereka yang paling dekat denganku, tapi sayang, mereka tidak menggubrisku. Dan sekarang, menjelang ajal, aku sadar bahwa kalau saja aku mengubah diriku sendiri, dulu
Lalu dengan teladan mungkin aku bisa memengaruhi keluargaku, dan dengan dorongan serta dukungan mereka mungkin aku bisa membuat negaraku menjadi lebih baik, dan siapa tahu mungkin bisa mengubah dunia juga. Nah, dari cerita tadi sebenarnya ingin menggambarkan bahwa kalau kita ingin mengubah sesuatu, mulailah dari dirimu sendiri. Tadi ingin mengubah dunia nggak bisa, mengubah negara nggak bisa, mengubah keluarga tidak bisa. Kuncinya adalah kalau ingin ada perubahan, ubahlah mulai dari dirimu sendiri. Pada video kali ini kita akan membahas rekening bank pribadi. Apa sih itu rekening bank pribadi? Mari kita lihat. Rekening bank pribadi atau disingkat RBP. Nah, RBP ini pada umumnya itu sama seperti rekening di bank pada umumnya. Tetapi isinya itu berbeda. Kalau rekening bank kan isinya pasti uang. Tapi kalau RBP ini isinya itu apa? Isinya itu adalah rasa diri, sudut pandang terhadap diri, atau paradigma terhadap diri sendiri. Maka dari itu, RBP itu bisa saldonya itu surplus atau defisit. Nah, saldonya itu surplus atau bertambah itu ketika kita melakukan hal-hal yang positif, seperti menepati janji, terbuka pada diri sendiri, jujur, dan menunjukkan diri apa adanya, dan lain sebagainya. Lalu RBP ini akan defisit atau berkurang ketika kita melakukan hal-hal yang negatif, seperti melanggar janji, menutup diri pada orang lain, lalu tidak jujur, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita itu hidup sesuai dengan prinsip, maka RBP kita akan bertambah, RBP kita akan surplus. Dan maka kebalikannya, ketika kita melakukan hal-hal yang negatif, RBP kita akan defisit. Nah, selanjutnya, gejala RBP itu defisit. Yang pertama, mudah minder, tertekan, insecure. Yang kedua, sering merasa rendah diri dan depresi. Yang ketiga, melihat diri sendiri itu dari sudut pandang orang lain, sehingga mudah untuk tergoyahkan. Yang keempat, menutup diri karena sikap angkuh yang kita miliki. Yang kelima, memiliki kecanduan pada narkoba, pornografi, seks bebas, dan yang lain sebagainya. Yang keenam adalah mudah iri hati ketika kita melihat orang lain itu sukses. Selanjutnya adalah gejala RBP itu surplus atau bertambah, atau bisa dikatakan RBP kita itu sehat. Yang pertama itu teguh pada prinsip dan tidak mudah goyah ketika ditekan oleh orang lain, ataupun ketika orang lain itu mengomen tentang kehidupan kita. Yang kedua adalah tidak mementingkan popularitas diri, karena kita sudah berpegang pada prinsip yang telah kita pegang. Yang ketiga, positive thinking. Walaupun ada kita mendapatkan hal negatif, tapi kita berpikiran positif, karena setiap hal pasti ada isi positif yang dapat kita tarik. Lalu yang keempat adalah terdorong ketika memiliki target. Yang kelima, merasa bahagia ketika melihat orang lain itu sukses. Dan juga ketika melihat orang sukses, mungkin kita juga terdorong untuk sukses pula sama seperti orang tersebut. Nah teman-teman, cara pertama untuk meningkatkan RBP kita adalah, pertama, jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri. Kalau kita sering melanggar janji kita, maka kamu akan bisa kehilangan kepercayaan dirimu. Melanggar janji maka akan kehilangan kepercayaan dirimu. Maka untuk bisa meningkatkan RBP-mu, penuhilah janjimu kepada dirimu sendiri. Maka kelak RBP-mu akan bertambah. Nah, yang kedua adalah lakukan perbuatan-perbuatan kecil, yang kecil-kecil, yang akan digambarkan dengan sebuah cerita seperti ini. Ada sebuah cerita, judulnya Dua Laut di Palestina. Ceritanya dikemas dalam bentuk puisi atau syair. Kurang lebih seperti ini. Ada dua laut di Palestina, yang satu segar dan banyak ikannya. Tepinya kaya dengan kehijauan, pohon-pohon menjulurkan cabang-cabangnya di atasnya, dan juga akarnya yang halus untuk menyerap airnya yang menyembuhkan.
Sungai Yordan menjadikan laut ini dengan air pegunungan yang berkilauan dan tampak tertawa kalau tertimba sinar matahari. Dan banyak yang membangun rumahnya dekat sungai ini. Dan burung membangun sarangnya di pohon dekat sungai ini. Dan setiap jenis kehidupan menjadi lebih bahagia berkat sungai ini. Sungai Yordan mengalir terus ke selatan, ke laut yang lain. Di laut yang lain, yang satu ini, tak ada ikan yang berkeriapan, tak ada daun yang melambai-lambai, tak ada suara burung berkicauan, tak ada tawa ria anak-anak. Para pelancong memilih rute yang lain, kecuali kalau urusannya mendesak. Udara di atasnya berat, dan baik manusia maupun binatang atau unggas tak akan minum airnya. Apa sih yang membuat perbedaan besar di antara kedua laut yang berdekatan ini? Bukan Sungai Yordan. Sungai Yordan mengalirkan air yang sama baiknya ke dalam kedua laut ini. Bukan tanahnya, bukan negara di mana kedua laut ini berada. Inilah bedanya. Laut Galilea menerima tetapi tidak menahan air dari Sungai Yordan. Untuk setiap tetes yang mengalir ke dalamnya, ada setetes yang mengalir keluar darinya. Memberi dan menerima berlangsung secara seimbang. Laut yang satunya lebih cerdik, menimbun pemasukannya dengan serakah. Sungai ini takkan tergoda oleh dorongan untuk bermurah hati. Setiap tetes yang diterimanya ditahannya. Laut Galilea memberi dan hidup. Laut yang satunya tidak memberikan apa-apa. Namanya laut mati. Ada dua tipe orang di dunia. Ada dua laut di Palestina. Ada cara pandang yang berbeda yang digambarkan dari kedua laut ini. Yang pertama, memberi itu berarti kehilangan. Itulah laut mati. Tapi ada cara pandang yang lain yang berbeda, yaitu memberi berarti memiliki. Memberi berarti memiliki. Itulah laut Galilea. Memberi itu bukan hanya memberikan kehidupan kepada orang lain, tapi juga memberikan kehidupan kepada dirimu sendiri. Maksud dari cerita tadi yang juga sudah dijelaskan adalah memberi bukan berarti kehilangan, tapi memberi berarti memiliki. Yang kedua, bersikap lembut terhadap diri sendiri. Cara yang kedua adalah bersikap lembut terhadap diri sendiri. Artinya, ini memang agak tipis ya dari minimalis, tetapi bukan minimalis maksudnya. Tidak mengharapkan dirimu langsung sempurna besok. Tidak mengharap dirimu langsung sempurna besok. Bersabar jika memang perkembanganmu lambat. Tidak apa-apa, bersabar. Lalu juga bisa menerima diri dengan menertawakan diri sendiri. Kalau ada hal yang konyol dari diri kita sendiri, it's okay, kita tertawakan, tidak masalah. Lalu juga memaafkan diri ketika gagal dan memberi kesempatan berikutnya. Dan melupakan beban masa lalu kita. Antonin Bedemelo memberikan kata-kata yang indah seperti ini. Perubahan sejati itu penuh kelembutan, tidak ada kekerasan di dalamnya. Dan Whitney Houston juga memberikan kata-kata yang indah juga. Belajar mencintai diri sendiri adalah cinta yang terbesar. Yang perlu ditekankan adalah kita memiliki target yang baik, yang tinggi, nggak apa-apa. Tetapi juga jangan lupa kita masih memiliki bumi untuk berpijak. Dan juga jangan minimalis. Nah ini intinya seperti itu. Ada dalam taraf tengah-tengah. Lalu selanjutnya adalah bersikap jujur. Kejujuran adalah awal dari kesembuhan. Kejujuran adalah awal dari kesembuhan. Jujur adalah berdiri tegak, tidak mudah rusak, bermoral, berprinsip, mencintai kebenaran, teguh dan benar sejati, baik to the point atau asli. Ada suatu quote yang mengatakan tentang kejujuran ini, yaitu menjadi versi kelas 1 dari diriku sendiri daripada menjadi versi kelas 2 dari orang lain. Menjadi diri sendiri yang pada dasarnya baik, artinya jujur bahwa aku seperti ini apa adanya, menjadi versi kelas 1 dari diriku sendiri. Berikutnya adalah perbarui dirimu sendiri. Terkadang kita perlu meluangkan waktu untuk diri sendiri, untuk memperbarui diri dan rileks. Kalau tidak, nanti semangat hidup kita bisa hilang.
Untuk rileks, memperbarui diri, ada banyak cara. Kita bisa menuju tempat yang kita suka. Misalnya, ketika kita sedang stres, ada tempat yang kita sukai. Kita pergi ke taman. Setelah kita pergi ke taman, perasaan stres kita jadi hilang. Atau bisa juga kita pergi ke kamar, karena kamar adalah tempat yang terbaik bagi kita, di mana kita bisa merasa rileks. Atau kolam renang, pergi naik gunung, atau kemanapun teman-teman suka, di mana teman-teman bisa merasa rileks. Selain pergi ke tempat-tempat itu, hal yang lain bisa dilakukan adalah dengan olahraga, berlari, atau dengan bermain sepak bola. Carilah teman-teman apa yang teman-teman suka. Hal itu akan membantu teman-teman untuk membuat teman rileks. Asalkan positif, semua itu bisa meningkatkan RBP kita. Berikutnya adalah kembangkan talenta-talentamu. Sadari dan kembangkan talenta-talentamu. Hal itu juga bisa meningkatkan RBP-mu. Nah, seringkali kalau kita berpikiran tentang talenta, yang ada dalam benak kita adalah hal yang tinggi-tinggi. Misalnya talenta itu adalah bisa bermain musik, bisa melukis, bisa menari, bisa menulis cerpen, atau apapun itu yang bagus-bagus, yang tinggi-tinggi. Nah, pikiran kita harus lebih luas bahwa talenta itu ada banyak ragamnya, ada banyak macamnya, tidak harus tinggi-tinggi. Bisa saja talentamu itu adalah mendengar. Mendengarkan orang lain itu tidak mudah. Talenta juga bisa memahami pelajaran dengan mudah. Itu juga merupakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Atau hal-hal yang lain. Marilah kita sadari apa yang menjadi talenta kita, kemudian kita kembangkan. Nah, talenta-talenta itu akan membuat kita percaya diri. Itu kalau kita kembangkan dengan baik, itu akan meningkatkan RBP kita. Rasa bahwa diri kita berharga. Baik, keenam hal tadi adalah hal-hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan RBP kita, rekening bank pribadi kita. Selama 2 minggu ke depan, secara bersama-sama kita akan mengolahnya. Kemudian hal itu dapat kita refleksikan dalam jurnal, dan untuk 2 minggu ke depan dapat kita sharingkan dalam pengolahan, baik itu dalam circle ataupun juga dalam kelompok komunal. Baik, terima kasih. Demikian video kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa turn on your light.